Ketua Koperasi Bana Lintas Nusantara atau BLN Salatiga, Nicholas Nyoto Prasetyo yang dikabarkan kabur, akhirnya muncul setelah dilaporkan oleh nasabahnya mengaku ditipu dengan nilai investasi sebesar 2,1 triliun rupiah. Koperasi BLN sendiri memiliki sekitar 40.000 nasabah. Kemunculan ketua koperasi yang dilaporkan melakukan tindakan penipuan di Polres Salatiga ini setelah pihak Polres Salatiga melakukan penggeledahan serta membawa berkas yang ada di rumah ketua koperasi Bahana Lintas Nusantara. Atas dasar laporan yang dilakukan nasabahnya itu, ketua pengurus koperasi Bahana Lintas Nusantara sudah melakukan upaya pemanggilan terhadap direksi yang melakukan penyelewengan keuangan. Maret kami Koperasi BLN belum bisa memenuhi hak anggota atau bisa dikatakan gagal bayar diakibatkan banyak faktor, terutama dari unit bisnis yang ada itu belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Bahkan akhir-akhir ini cenderung banyak direksi yang melakukan fraud, itu yang melakukan perlawanan malah. Tidak kooperatif, dipanggil tidak datang, ya, diminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan juga tidak memberikan. Nah, nanti tugas, maka kami memperlengkapi, menambah tim legal itu supaya nanti lebih terukur untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para direksi. Sementara itu, kuasa hukum Koperasi Bana Lintas Nusantara akan melakukan upaya hukum terhadap direksi yang melakukan penyelewengan keuangan. Selain itu, pengurus koperasi yang baru akan membayar tuntutan para nasabah senilai 2,1 triliun rupiah yang dilaporkan di Polres Salatiga secara bertahap mulai bulan Januari hingga Juni 2026. Mereka punya etikat baik tidak? Kalau tidak mempunyai etikat baik, kita akan melakukan upaya hukum. Nah, ini kan sekarang yang menjadi korban, yang saya melihat hanya Pak Niko, padahal yang lain-lain Anda melakukan hal-hal tanda petik ya, tanda petik. Sedang kami mempelajari dari sisi hukum, sampai kemana keterlibatan direksi-direksi yang lain. Ini kami masih mendalami persoalan ini. Kan? Jadi mulai 1 Januari, jadi sistem pembayaran bertahap sampai akhir Juni. Mudah-mudahan itu semua selesai. Yang akan dikeluarkan, sekali lagi saya perjelas bahwa Pak Niko dan kepengurusannya Pak Agus nanti, ya kan, karena ini wewenang sudah kembali kepada ketua yang baru, Pak Agus ini. Nah, itu sebesar 2,1 triliun, pokok jelas ya, 2,1 triliun. Itu yang harus dikembalikan. Pada 43.000 nasabah. Ya, lebih kurang. Sebelumnya, Koperasi Bana Lintas Nusantara yang berada di Salatiga ini dilaporkan nasabahnya atas kasus penipuan investasi senilai 2,1 triliun rupiah di Polres Salatiga. Dan pihak Polres Salatiga yang menangani kasus itu sudah melakukan penggeledahan dan melimpahkan kasus tersebut ke Polda Jateng. Ketua Koperasi Bana Lintas Nusantara yang sekarang ditunjuk menjadi pengawas Koperasi BLN akan melakukan pengembalian dana nasabah sekitar 2,1 triliun rupiah bersama dengan pengurus baru yang akan dibayarkan mulai bulan Januari hingga Juni secara bertahap. Ya, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, Sapa Nusantara hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Farida Amalia. Jika tadi kita sudah melihat VT terkait dengan Koperasi BLN yang sempat heboh dan menjadi sorotan publik, terlebih setelah nasabahnya melaporkan kasus ini ke kepolisian. Dan untuk mengetahui lebih jelas sebenarnya seperti apa sih duduk perkara dari Koperasi BLN ini, kita sudah bersama dengan kuasa hukum dari Koperasi BLN, dia adalah Heri Darman atau yang biasa kita sebut dengan Kanjeng. Apa kabar ini Kanjeng? Oke, baik Mbak Lia, semoga Mbak Lia sehat selalu, Kompas TV terus jaya. Amin. Kanjeng, kita mau nanya nih terkait dengan yang kemarin kan heboh, sempat viral dan banyak juga nasabah yang melaporkan ke polisi. Kemudian banyak juga nasabah yang mengeluhkan. Kemudian bahkan ada ceritanya ini ada yang sempat dirawat di rumah sakit karena Koperasi BLN ini tabungannya atau uang dari nasabah ini tidak bisa diambil. Sebenarnya kronologisnya bagaimana menurut Anda? Begini, baik pemirsa TV, Kompas TV dimanapun berada, saya Heri Darman selaku kuasa hukum Koperasi BLN. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan.
sebenarnya koperasi BLN ini itu saya sudah mempertanyakan baik dengan ketua yang baru yaitu Pak Agus Widarta dan Pak Niko yang saat ini selaku ketua Dewan Pengawas. Nah, saya akan menceritakan posisi Pak Niko saat ini pada tanggal 10 November itu ada RAT yang dilakukan oleh koperasi BLN. Nah, di dalam RAT tersebut, di situ ditunjuklah sesuai 27 cabang koperasi BLN yang ada di seluruh Indonesia itu ikut hadir Mbak Lia pada tanggal 10 November. 10 November ya. Nah, di situ di RAT bahwa ya, karena kedudukan Pak Niko yang mana beliau dulu sudah menjabat selama 5 tahun, hasil kesepakatan koperasi, semua cabang koperasi ditunjuklah kepengurusan yang baru, yaitu Pak Agus Widarto. Nah, posisi ini sekarang, Pak Agus dan posisi Pak Niko adalah selaku Ketua Dewan Pengawas. Jadi inilah posisi saat ini bahwa yang bertanggung jawab saat ini adalah kepengurusan yang baru, ketua yang baru. Baik, tadi ada pertanyaan dari Mbak Lia. Untuk saya sudah mempertanyakan kepada ketua yang baru dan Pak Niko sendiri selaku ketua Dewan Pengawas, Pak Niko dan ketua yang baru mempunyai etika yang baik untuk mengembalikan uang anggota sebanyak 41.000 orang dengan cara bertahap. Dan saya berharap kepada semua anggota koperasi BLN bersabar sebentar. Kenapa? Ini mereka ketua yang baru bertanggung jawab untuk mengembalikan semua dana-dana anggota BLN. Jadi saya berharap untuk siapapun jangan ini sampai memprovokasi apa yang sudah terjadi saat ini sebelum saya ditunjuk sebagai kuasa hukum. Dan kami harap semua anggota harap tenang, berikan kesempatan kepada kepengurusan yang baru untuk menyelesaikan semua uang anggota koperasi BLN tersebut. Nah, tentu tanggung jawab sepenuhnya sudah diambil alih oleh kepengurusan yang baru. Ini jelas karena di RAT juga. Dan mereka berdua sudah mempunyai satu komitmen berdua dan mempunyai satu kesepakatan baik ketua yang lama dan ketua yang baru. Begitu Mbak Lia. Jadi etika baik ini tolong dihargai. Oke, Kanjeng berarti info terkait dengan Pak Niko yang kabur seperti itu berarti tidak betul ya? Hoax itu. Saya klarifikasi itu hoax, itu fitnah, itu hanya mengadu domba. Itu membuat masyarakat bingung, membuat kisruh. Kalau kita ingin bertanya, berapa orang sih yang melakukan upaya untuk melaporkan Pak Niko? Nah, kalau nanti Pak Niko, kalau sekiranya, tanda kutip, kalau dia terjadi, misalkan ada yang melaporkan, nah bagaimana Pak Niko ingin mengembalikan uang masyarakat yang tidak melakukan upaya mungkin ada untuk mendatangi rumah Pak Niko, makanya kemarin Pak Niko itu tidak melarikan diri. Dia itu hanya ingin menenangkan diri, bagaimana cara diam-diam dia untuk menyelesaikan semua tanggung jawab beliau ini. Jadi sekali lagi Mbak Lia, saya berharap kepada masyarakat Provinsi Jawa Tengah, siapapun, ya, ini mohon agar masyarakat kasih kesempatan kepada mereka, baik ketua yang baru ataupun Pak Niko selaku ketua Dewan Pengawasan, selaku ketua Dewan Pengawas, agar ini segera terselesaikan. Saya hadir menjadi kuasa hukum Pak Niko adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Saya hadir ini di dalam melakukan upaya-upaya ini adalah untuk menyelesaikan apa yang belum terselesaikan oleh koperasi BLN. Demikian, Mbak Lia. Oke, Kanjeng sebenarnya inti permasalahannya yang ada dalam koperasi ini apa sih, Kanjeng? Ya, memang ada hal-hal, memang di sini tentu tidak bisa kita ungkap semua, Mbak Lia. Cuman saya akan menyampaikan, di sini ada direksi-direksi yang di waktu berapa kali dipanggil. Terakhir juga
dipanggil untuk menyelesaikan tanggung jawabnya beberapa direksi, ya kan, untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Itu tidak main-main. Ini kami akan melakukan upaya hukum jika ada dugaan kita 4 direksi yang sampai ini ada ratusan miliar yang belum dipertanggungjawabkan kepada koperasi. Jadi ini yang jadi persoalan, tidak mungkin ini bisa diungkap semua ke depan publik. Tentu bagaimana ketua yang baru dengan ketua yang lama sampai hari ini sudah sudah berusaha untuk menyelesaikan semua uang-uang anggota agar bisa terselesaikan. Tadi saya ulang lagi, mulai 1 Januari sampai akhir Januari. Di dalam penyelesaiannya tentu bertahap, Mbak Lia, bukan sekaligus. Karena ini bukan dana kecil, ini dana yang cukup besar. Nah, tentulah beri kesempatan. Ya, memang kita tahu ini di dalam koperasi ini tidak mungkin saya bisa harus menyampaikan ada masalah-masalah internal yang tidak bisa diungkap, dipublish, Mbak Lia. Oke, ini kan kita mendapat informasi bahwa nasabah ini ada yang sampai ke rumah sakit jiwa, ada yang perwakilan dari nasabah itu menyampaikan demikian. Kemudian apakah ada bentuk semacam pertanggungjawaban dari Koperasi BLN terkait dengan nasabah yang sampai ada sakit seperti itu atau bagaimana, Kanjeng? Oh, tentu. Itu menjadi suatu perhatian ya. Satu perhatian inilah sekarang yang sedang di peta-peta, ya kan, menjadi sekarang ini mana yang diprioritaskan, yang tadi Mbak Lia dan saya juga sudah mengatakan bahwa kepada Pak Niko sendiri dari hati ke hati, memang beliau tidak punya niat untuk menyusahkan anggotanya, apalagi beliau juga mengatakan tidak punya niat juga untuk menipu anggotanya, tetapi ini yakin. Saya boleh meyakinkan kepada masyarakat, mudah-mudahan ini mudah-mudahan segera terselesaikan. Kalau ini tidak terselesaikan, ini kan berisiko juga, baik dengan kepengurusan yang lama, baik dengan kepengurusan yang baru. Nah, saya yakin apa yang disampaikan oleh klien saya kepada saya, dia sampai saat ini, sampai hari ini berusaha untuk bagaimana agar ini bisa terselesai semuanya, Mbak Lia. Demikian. Oke, Jadi yang Mbak Dia berarti katakan tadi, ada yang sakit, mungkin ada yang sakit ya, mungkin ada yang meninggal dunia. Nah, mungkin insya Allah ini akan kita prioritaskan. Saya baru mendengar ini dari Mbak Lia sendiri. Demikian. Oke, nanti misalkan Ya. ada perwakilan dari nasabah yang ingin menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan nanti bagaimana harus alurnya dan lain sebagainya, nanti mungkin bisa menghubungi Kanjeng ya melalui tayangan ini gitu ya. Silakan. Saya terbuka untuk siapapun. Ya kan, tentu dia harus kalau mau ketemu saya sesuai dengan data yang dia punya. Ya kan, jadi bawa ke saya, kita komunikasi, silakan melalui saya kuasa hukumnya, saya terbuka untuk siapapun ya. Tetapi tentu mempunyai data-data konkret yang harus dia bawa. Nah, silakan Mbak Lia. Oke, Kanjeng, terkait tadi yang disampaikan Kanjeng, terkait dengan 4 direksi yang dikabarkan itu yang masih membawa ratusan miliar. Itu apakah nanti juga akan dilaporkan oleh Kanjeng? Oh iya, kami sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk kita. Kenapa? Ketua yang lama, Pak Niko, itu sudah berusaha untuk memanggil mereka. Tetapi mereka belum punya etika baik untuk hadir. Nah, ini kan harus dikoordinasikan. Tapi sampai saat ini, menurut keterangan klien saya, Pak Niko, ini belum pernah hadir untuk ketemu. Nah, ini kami lagi mempelajari. Kalau memang dia bisa berkoordinasi dengan baik, ya kita selesaikan dengan musyawarah. Ya, dengan mufakat. Kenapa? Ini adalah hak-hak anggota. Iya. Nah, kalau tapi dia mempunyai etika yang tidak baik, ya kita melakukan upaya hukum. Nah, tapi jalur musyawarah, jalur diskusi, ini adalah jalur utama, jalur penyelesaian. Tidak semua harus dibawa ke ranah pidana. Ya kan? Kalau ini dibawa ke ranah pidana, kasihan itu orang-orang yang sudah menyetorkan dananya di koperasi BLN, mereka tidak dapat. Kenapa? Boleh kita berbincang juga dengan kepengurusan Ketua Koperasi BLN yang baru, Kanjeng? Oh, boleh. Silakan. Karena kan Silakan, sebelumnya Mbak ya. sempat beredar nih kepengurusannya, ketuanya
kabur, hilang dan lain sebagainya. Nah, kita ingin lihatkan pada publik, pada Waduh, nasabah bahwa hoax, ini ada hoax, hoax. Ketua Koperasi Sampai BLN yang saat baru, ini, Pak Agus ya. sampai saat ini koperasi BLN tetap masih berjalan, ya, Oke, tapi tidak seefektif yang dulu, ya kan? Karena kan kepengurusan ketua yang baru ini kan lagi menata ulang di oke. 27 titik, Mbak Lia. Ini kan bukan suatu pekerjaan yang Yang muda. mudah. Nah, Oke, iya, makanya sedikitlah oke. bersabar, kasih kesempatan kepada ketua pengurus yang Yang baru. baru. Demikian, Mbak Lia. Kanjeng saat ini bersama dengan Pak Agus, Ketua Koperasi BLN. Oh, siap, ya, Oke, ya. oke. Dengan beliau. Oke, boleh kita berbincang dengan Pak Agus supaya pemirsa Siap, sekalian, para silakan. nasabah juga bisa melihat langsung Pak Agus. Oke, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Agus, ini kita tadi sudah konfirmasi juga dengan kuasa hukum dengan Kanjeng terkait dengan koperasi BLN. Boleh dijelaskan secara singkat, padat, dan ini ya, to the point gitu. Jadi para nasabah yang ada di luar sana juga mulai menata. Maksudnya mereka sudah mulai, oh ternyata ada itikat baik, oh ternyata tidak kabur, oh ternyata nanti akan dikembalikan secara bertahap. Demikian, Pak Agus. Baik, baik. Terima kasih Mbak Lia. Jadi, perkenalkan, saya Agus Widato. Saya jabatan sebagai Ketua Operasi Bahana Lintas Nusantara yang baru eh, per 10 November 2025. Jadi, untuk awal ini kita sedang melakukan koordinasi dan konsolidasi ke cabang-cabang BLN yang ada. Jadi mulai dari 1 Desember kemarin kita koordinasi dan sosialisasi ke cabang-cabang yang ada di Jawa Timur. Terus tanggal 3 kita ke koordinasi dengan cabang-cabang yang ada di Solo Raya. Terus tanggal 6 besok di Semarang dan sekitarnya, dan terakhir tanggal 8 itu di Banyumas, Kebumen dan sekitarnya. Jadi seperti itu. Kita memang awal itu memperbaiki manajemen karena BLN yang lama manajemennya terus terang kurang bagus. Maka dengan saya sebagai ketua BLN yang baru, yang pertama saya lakukan adalah memperbaiki manajemen yang baru. Setelah itu kita melakukan inventarisasi aset-aset BLN yang ada dan melakukan likuidasi untuk pengembalian kepada anggota dan nasabah BLN. Jadi seperti itu. Yang Oke. saya jadwalkan, kita akan melakukan pembayaran mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2026 nanti, Mbak Lia. Oke, berarti tahun baru ini ya, mulai tahun baru ini ya, 1 Januari. Oke, Insya Pak Allah Agus. mulai tahun baru kita mulai akan melakukan pembayaran bertahap, yang mungkin yang pertama adalah yang kita selesaikan adalah nasabah-nasabah yang penyertaannya di bawah 10 juta. Karena kami menganggap yang menyertakan di bawah 10 juta itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip kurang mampu seperti itu, maka supaya bisa segera digunakan uangnya untuk kehidupannya. Oke, berarti Berikutnya adalah tahapannya. meningkat iya betul seperti itu. Oke, berarti di bawah 10 juta dulu ini yang dicairkan dulu ini ya, Pak Agus ya. Setelah itu bertahap hingga bulan Mei 2026. Berarti kalau kita lihat ini kan polemik ini terjadi saat dimulainya keanggotaan program ini ya, si Pintar itu bukan Pak Agus. Sebenarnya eh, awalnya sih lancar-lancar saja koperasi BLN itu. Terus pada tahun 2023 koperasi BLN dipanggil
Departemen Koperasi yang mengatakan bahwa kalau usaha utama koperasi BLN awalnya kan digital, Mbak, digital dan trading. Nah, itu untuk koperasi belum ada regulasinya. Makanya tahun 2023 itu koperasi BLN membuat anak usaha yang konvensional, yang real seperti tambang batu, terus dealer mobil, toko emas dan lain sebagainya. Awal dari terjadinya masalah ini adalah para pengurus usaha-usaha yang ada di bawah kendali koperasi BLN ini bermasalah. Jadi seperti itu. Bahkan sampai sekarang hampir sebagian besar para direksi di perusahaan-perusahaan yang berada di bawah koperasi BLN ini belum bisa mempertanggungjawabkan dana yang sudah dikucurkan oleh koperasi BLN ke perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga pada Maret 2025 itu koperasi BLN gagal bayar. Tidak bisa mengembalikan dana nasabah yang biasanya dikucurkan setiap bulan. Begitu Mbak Lia. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Agus. Semoga itikat dari Koperasi BLN untuk mengembalikan dana nasabah yang sejumlah 40.000 lebih ini ya Pak Agus ya. Ini berjalan dengan lancar dan nasabah bisa sabar menunggu mulai Januari sampai Mei 2026 akan dilakukan secara bertahap dengan mekanisme yang telah ditentukan. Ya, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Heri Darman. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi manfaat informasi yang bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia, undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kompas TV, independen terpercaya. Matur suwun Pak Agus.